karena capek jalan tadi, kita harus duduk nih Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu tetap semangat ya Pak. Iya, Pak PLT, pasti. ya. Jadi kita tadi membahas tentang infrastruktur utama, jalan dan kebutuhan dari masyarakat tentang air. Iya. Luar biasa upaya yang dilakukan dan kita lihat di lapangan memang ya kita temukan jalan memang di jalan, memang dibuat yang tidak ada akses dibuka, tadi ada pengerasan segala macam. Nah sekarang kita membahas terkait dengan program untuk penurunan atau mengurangi angka prevalensi dari angka stunting ya. Iya, Pak iya, PLT. iya. Nah, upayanya seperti apa pemerintah Kabupaten Kelungkung untuk menekan angka stunting? Ya, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kenapa bagus? Karena kebetulan saya ketua tim penurunan stunting Kabupaten Kelungkung. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat dulu, Ya. ini kan kita urutan kedua ini di Bali. Di Bali. Ya. Tetapi begitu dibentuk yang namanya SK Tim Penurunan Stunting Kabupaten Kelungkung, Ya. kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Bupati Ketua Tim Penurunan Stunting. Yang pertama kita lakukan adalah pemvalidan data. Oke. Karena begini, setelah kita turun, cek semuanya yang dikatakan stunting dan sebagainya itu, kita cek ternyata banyak sekali data yang tidak include match. sana, ya, tidak Oke. match. Nah, kita cek datanya ternyata ada anak-anak yang sehat itu masuk stunting. Nah, ini, makanya pada saat itu kita turun bersama tim provinsi, kita cek semuanya, kita perbaiki, menjadilah 7,4%. 7,4%. Ya, dari 19 nih, Oke. 7. Nah, setelah berjalan, upaya-upaya yang kita lakukan, pemberian susu dan sebagainya, makanan gizi kita cek di puskesmas, pustu dan sebagainya, turun akhirnya pada saat ini menjadi 4,7%. 4,7%. 7%. Sekarang kita udah melebihi di kabupaten lainnya. Wah, Iya. luar biasa. Jadi di bawah target provinsi ya Pak Ya. Pak PLT ya. Kan kalau nggak Ini salah provinsi 3, kita 4. Mudah-mudahan nanti bisa naik, kita 2 atau bagaimana. itu jadi jangka waktu 5 tahun. Dari Enggak, kita baru 7? setahun ini. Oh, setahun. Oh, Baru 7 ke setahun 4 kita ini. dibentuk tim percepatan Oh, iya? penurunan stunting. Karena kita begini, karena Iya, kita iya. tidak senang bahwa laporan itu stunting sekian. Oke. Nah, maka itu begitu dibentuk tim, berarti kita punya kewenangan turun kan? Dengan berbekalkan SK itu kita turun cek data stunting di Kabupaten Kelungkung. Baik. Yang pertama kita turun ke Nusa Penida. Oh, oke. Bersama provinsi, itulah yang saya sampaikan tadi. Karena kemarin potretnya di Nusa Penida lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Kemudian dilakukan validasi. Validasi, udah itu apalagi ini kita malu sekali, desa saya loh yang stuntingnya tertinggi. desa saya yang angka stuntingnya paling tinggi. Oke. Kita kan berpikir, ini kok wakil bupati nih, bagaimana postunya ini kan, posyandunya. Nah, setelah kita cek itulah yang terjadi. Data-data itu sudah kita perbaiki, menjelang mengerucut sekarang menjadi 4,7%. Pendekatan apa dulu yang dilakukan perbaikannya Pak Bupati? Yang pertama ke postu dulu, posyandu. Posyandu. Nah, ya kita cek anak-anak itu, kan diajak anak-anaknya itu. Ya. Ini kok seger yang mana stunting ini dari perkembangan umurnya kan kita lihat. Kok ini ada kenaikan ada untuk tinggi badannya ada. Ini enggak masuk stunting. Nah itu kita coret itu. Yang seperti itu, tetapi yang memang belum betul-betul stunting, masuk stunting. Dan inilah yang kita upayakan dengan bantuan memberikan susu, makanan tambahan, Nutrisi yang ya, baik. gizi. Karena stunting ini kan kekurangan gizi kan. Betul. Nah, kekurangan gizi inilah. Sekarang gizi apa yang kita perlukan? Oke. Inilah yang kita berikan kepada masyarakat yang memang memerlukan. Baik. Jadi kalau bila kita tahu penyebabnya mereka boleh dikatakan kurang gizi atau Ya. berkekurangan nutrisi yang sehat untuk anak-anak ini, apa karena faktor ekonomi atau faktor pengetahuan atau bagaimana berdasarkan pengamatan Yang Pak PLT? pertama, kalau di Nusa, Ya, faktor ekonomi. faktor ekonomi. Ini salah satunya ini dah penyebabnya air ini, Pak. Nah, ini punya yang namanya toilet, kamar kecil, itu sangat
bagus, tetapi airnya tidak ada, kan tidak ada gunanya itu. Maka itu kita upayakan bersama bagaimana menaikkan air, bagaimana untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak kita. Mas Tungkaro ini sudah ditekan. Target kita nanti bisa di bawah angka 4 nih. Ya itu, makanya kita terus nanti akan Iya. evaluasi masalah Baik. stuntingnya itu. Baik. Jadi mudah-mudahan ini nanti memang ini menjadi program nasional juga ya Pak, Ya. Pak PLT ya, bahwa konsen negara menekan angka anak-anak stunting ini. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi tadi, Ya. ya kan kita bicara untuk Nusa ya, karena kita berasal di Nusa Penida ini. Jadi memang salah satu faktor utama adalah kemampuan ekonomi yang berkurang. Nah, urusannya dengan mungkin lapangan pekerjaan, urusannya dengan mungkin kesempatan untuk mendapatkan perputaran ekonomi, mungkin dia jualan atau petani. Nah, bagaimana Pak PLT untuk terkait dengan ini lah? Ya. Ini kita cerita ke belakang dulu ya. Boleh. Saya cerita belakang sebelum kita menjadi Bupati Wakil Bupati bersama Pak Bupati Pak Nyoman Swirte. Di Nusa Penida itu kan banyak sekali ada masyarakat yang memang kurang mampu. Nah, kebetulan juga Pak Bupati menunjuk saya selaku tim penurunan kemiskinan juga. Tapi tepat pertanyaan saya nih Pak. Tim penurunan kemiskinan kita lakukan. Nah, kita klasifikasi sebenarnya apa sih penyebab kemiskinan itu. Nah, ada dari sisi ekonomi, kita lihat dari sisi ekonomi, udah itu dari sisi lapangan pekerjaannya. Nah, ternyata dari sana kita upayakan, kita petakan bersama Pak Bupati bagaimana cara mengatasi ini, karena kan lapangan pekerjaan memang sulit dulu, lapangan pekerjaan di sini. Nah, inilah kita gaungkan sekarang bahwa Nusa Lembongan yang pertama kan sudah jadi ikon pariwisata. Betul. Nah, agar tidak numplek di Nusa Lembongan Seputaran saja, kawasan sana. maka kita pindahkan ke Nusa Gede. Oke. Nah, disinilah kita mulai yang pertama kita mulai pasarkan bagaimana Nusa Penida itu, bagaimana keadaannya. Udah itu banyak akhirnya tamu yang datang, tetapi hanya saja kita kewalahan sedikit. Setelah begitu tamu datang banyak, sarana prasarana kita belum terpenuhi. Oke. Nah, yang utamanya ini dah jalan. Yang Urusan kecil, jalannya kan masih kecil-kecil. Nah, begitu kita sudah 3 tahun berjalan, kita upayakan infrastrukturnya kita benahi semuanya, itu yang lain-lainnya, dan malah nanti kita akan mencoba untuk agrowisatanya. Agrowisata. Oh. Karena kalau air sudah ada, ini kan air permasalahannya. Kalau air sudah ada, kita akan buatkan nanti untuk lapangan pekerjaan agrowisatanya. Kenapa demikian? Dulu kita udah pernah terjadi kan 2009 kalau udah 19 ya, 2019. Kita hanya mengandalkan dari faktor pariwisata. Begitu Covid datang, semua hancur. Selesai lah sudah. Maka itu sekarang kita akan coba nanti untuk membangkitkan agrowisatanya. Ada yang namanya dari pariwisatanya, ada peternakannya, ada pertaniannya. Nanti kita akan gabung sana. Sepanjang air masih bisa nanti kita naikkan, ini faktor utamanya kan ini permasalahan kita ya. Lagi dari air. Nah, itu nanti kita upayakan. Dan ini sudah secerta harapan sudah ada karena air sudah bisa kita angkat. Nah, itulah nanti debitnya lebih besar lagi ya Pak PLT. Kita udah dapat ngobrol-ngobrol karena di sini kan potensi banyak sekali. Nah, sekarang ini seperti pohon juwet ini yang kita lihat ini. Pohon juwet, entah apa bahasa Indonesianya, enggak tahu kita juwet. Oh, yang buahnya itu ya? Ya, kecil-kecil itu. Tapi hitam. Tapi di sini ada yang putih, Oh, ada jenis lain lagi. Ada yang hitam, ada yang putih. Ini kita udah coba untuk fermentasi menjadi wine. Kita udah coba itu. Nih bersama beliau kita coba itu. Dan terjadilah itu. Dan bisa? Bisa. Tidak kalah dengan yang anggur. Hanya 20 kilo menjadi 1 botol ukuran berapa itu kita belum anukan tuh. Dan rasanya enak sekali itu. Berarti ini potensi? Ini yang akan dikembangkan kemudian? Kedua, jagung. Nah, jagung sini kan banyak di Kutampi. Ini Sebuluh juga penghasil jagung. Nah, ini akan kita upayakan nanti jagung ini katanya setelah kita tanya-tanya, ternyata
kita bahan birnya dari jagung juga. Oh ya. Apakah memungkinkan nanti kita anukan itu, nanti kita adakan penelitian dan sebagainya. Itu kita coba. Kalau itu berhasil, kenapa tidak kita buat untuk usaha rumahan ini, pabrik birnya yang kecil-kecilan kan? Iya. Karena yang lain-lain sekarang kan bir udah banyak, ada derap, ada bintang dan sebagainya kan. Kita coba di sini apakah nanti bisa dengan mereknya bir mola gitu pokoknya. Bir mola kan, mola-mola ini kan ikan yang ada di Nusa Penida. Asli Nusa Penida. Nanti itu kita pakai trade mereknya nanti. Nah, kalau itu bisa nanti. Tetapi setelah kita coba jiwatnya pertama sudah bisa itu. Oh, oke. Jadi memang karena struktur dari tanah, jadi memang ada tanaman-tanaman tertentu ya Pak PLT Ya. yang bisa kita kembangkan sini. Kalau kita lihat tadi adalah juwet ini cukup banyak, dan yang bisa jagung. Jagung, gitu ya. Kemudian di samping memang kita tadi lihat juga ada rumput Ketela, laut, ketela, rumput laut. yang Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau buka dari pertaniannya, ya pertanian keringnya lah. Nanti dulu kita pernah mau usaha tanam nenas yang satu pohon itu bisa 100 buahnya. Oh, oke. Itu nanas. Ya nenas itu. Nanti banyak lah. Yang pertama permasalahannya adalah air. Air dulu. Kalau ini sudah naik, yakin apapun bisa kita kerjakan di Nusa Penida. Walaupun tanahnya kering seperti ini, tetapi coba Pak Bambang lihat itu. Ketelanya kecil-kecil, coba cabut itu. Umbinya besar itu. Besar ya. Itu kebesaran beliau Gitu juga ya. di atas. Ya. Jadi di atas kelihatan kecil tapi di bawah besar. Oh, ada potensi itu di bawah. Wah, luar biasa. Keren. Pak PLT, nanti kita lanjut lagi, kita akan bicara kemudian bagaimana pengembangan berkelanjutan pembangunan dari Kelungkung ini, pariwisatanya, agrowisatanya, kesempatan kerja, mengangkat perekonomian masyarakat. Tapi kayaknya kita harus saudara jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan sapa redaksi On Location bersama Bapak PLT Bupati Kelungkung, tentunya setelah yang satu ini.